Kalau Uci Karena berapa IPK-nya, Ci? saya aduh Pak, tapi saya di bawah mereka lah. Kamu berapa? 3,6. 3,6 masih di bawah mereka. Berarti ini tinggi-tinggi nih. Luar biasa Pak kalau mereka mah. Aktivis juga tapi nilainya itu bagus. Kalau soalnya berapa? Sebut 3,89. 3,89. Aku muat kalau begitu ya. Itu waktu itu gimana ceritanya Bang? Sudah dulu lah. Ini kan levelnya lebih tinggi nanti. Oh, memang harus di akhir Pak. Iya. Kalau yang prajurit memang harus di depan. Iya. Sama padahal lah. Waktu itu tertarik untuk ikut itu alasannya apa? Untuk yang jadi ketua ini Pak. Ya, jadi pertama ikut BEM dulu kan pasti kan. Enggak langsung jadi ketua dong. Enggak Pak. Jadi kalau misalkan di kita kan memang ada latihan kepemimpinan di tingkat dasar. Oke. Kan itu biasanya maba. Hmm. Nah karena sebelumnya waktu pas lagi SMA kita juga maksudnya cukup aktif ya di OSIS nih dengan Adam dan juga Uci. Iya. Makanya ketika kita masuk ke kampus, tanda kutip kita nggak kaget Pak. Oke. Ya kan. Dan terlebih lagi karena kita prodinya politik Pak. Iya, Anak politik tuh ya saya juga bilang kalau misalkan ke teman-teman ya memang wajib lah untuk ikut Ya nggak organisasi. salah kalau nggak praktek langsung Iya, karena kan Iya. nanti juga dalam teori politik ada bicara soal organisasi pemerintah, organisasi non pemerintah juga kan gitu Pak. Oke. Nah, saya ikut latihan tingkat dasar. Saya biasanya kalau di sana tuh ikut himpunan dulu Pak. Saya ikut himpunan, itu himpunan politik. Kemudian biasa tuh jadi anggota biasa dulu. Kemudian di tahun kedua saya jadi ketua bidang organisasinya. Sebutin aja himpunannya. Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Pak. Ilmu politik Ya, Himapol namanya. Himapol. Nah kemudian di tahun yang selanjutnya saya jadi ketua di himpunannya juga Pak. Oh, Ketua baru himpunan setahun langsung jadi politik. ketuanya. Iya, setelah Luar itu biasa. Luar biasa. Nah. Berarti hasil dari didikan di OSIS cukup bagus. SDM kan dia. Paham Pak. Yes. Oke, terus. Nah, ini analisis tuh ya, kamu tuh bener-bener terlatih di sini, lalu kemudian nanti nggak akan susah ya. Iya. Artinya gini, pas begitu ketemu sama dari mana-mana udah biasa aja Iya, karena udah. kita sering Karena minimal dinamika dalam organisasi itu udah terbentuk lah pada dalam SMA yang sebelumnya dan itu. Good. Ya, nah akhirnya kemudian lanjut nih karirnya. Iya, jadi Keenakan. karena apa namanya? Kita juga dorongan dari teman-teman sih Oke. Pak. Maksudnya kan kita bicara soal mau naik atau enggak kan juga harus Amanah ya, didukung kan amanah masyarakat Iya, ya. masyarakat dan sebagainya. Dan alhamdulillah Hmm. di tahun yang selanjutnya saya diamanahkan di ketua BEM FISIP-nya gitu. Ketua BEM FISIP jurusan berarti ya. FISIP UMP ya. Yes. Jadi kira-kira keuntungan ya, ikut aktif di situ apa? Paling nggak kan jadi pertimbangan nanti. Coba kasih tahu. Untungnya ikut BEM apa? Sebelum untung ikut BEM kita harus lihat dulu untung organisasi Pak. Oke. Untung organisasi kayak misalkan mungkin teman-teman yang ada di OSIS sekarang Pak, kan sering tuh kalau misalkan kita waktu pas lagi OSIS itu sering dibilang tanda kutip kacungnya sekolah gitu Iya, kan. banyak Kasarnya bilang seperti begitu. Ya, itu. kasarnya Kasarnya begitu. seperti itu. Cuman ternyata setelah kita pelajari ada nilai yang memang tidak didapatkan secara langsung. Ya kan, misalkan di Ada lapangan, belajar di iya situ. ada belajar di sana, Ada yang itu kita pengalaman nggak di dapatkan situ. dan kemudian kedekatan kita dengan guru dalam tanda kutip bukan diambil yang negatif ya Pak, Iya, tapi kita bisa berdialog Komunikasi. ataupun berbicara dengan orang yang tanda kutip Lebih lebih dewasa. tinggi, lebih dewasa dan Iya. kemudian obrolan juga beda. Artinya bisa menyesuaikan diri Ya. dengan ini ya, lawan Betul. bicara yang beda, apa namanya, Ya. mungkin usia beda, pembahasan. Karena kalau misalkan kita cuman yang kayak teman sebaya kan pasti pembahasan cuman hanya di ruang lingkup Jadi, yang kaitannya itu sama aja. wawasan sih. Iya, wawasan juga. Kemudian kalau misalkan di BEM itu ya pastinya jaringan. Alhamdulillah kita juga Jadi sempat bertemu Pak Oh, dengan is- Adam ini dalam forum nasional Pak. Alhamdulillah. Oh, Waktu pernah. kemarin di Jogja itu pertemuan BEM FISIP. BEM FISIP se-Indonesia yang diinisiasi oleh UIN Jogja gitu. Jadi akhirnya ketemu lagi ya. Ketemu lagi Pak, Yes, alhamdulillah. Jadi luar namanya biasa. makanya waktu itu kita juga kok kalian akrab banget sih? Oh, Sebenarnya baru kenal, cuma di forum ini. Tapi yang sebelumnya juga kita udah kenal. iya. Jadi memang kuliah itu bukan cuma sekedar datang pulang. Rugi sih ya, rugi kayak gitu ya. Artinya harus ada minimal organisasi walaupun bukan BEM ya. Yang lain misalnya keagamaan juga kan ada. Atau UKM ya juga bisa. Banyak lah. Jadi cari pengalaman dan jaringan. Yang paling penting jaringan sih sebenarnya.
Itu yang akan membawa kita ke tempat keberhasilan sebenarnya. Karena kan peluang itu muncul karena ada jaringan sih. Lebih banyak dari situ kan. Oke. Nah, kalau nanti mau tanya-tanya soal lika-liku BEM dan sebagainya, ada yang punya rencana ngelanjutin karir di organisasi kampus ya, nanti bisa ke Bang Sule. Apalagi kalau mau kesini. Iya, Pak. Oh iya. Nah, Mental, kalau Pak, soalnya, Pak. mentor ya. Nah, kalau Bang Adam nih, emang orang-orang yang udah tahan banting sering gagal tuh suka bagus kalau di organisasi karena dia kuat mental kan. Sama, Pak. Kamu juga kan akhirnya berkecimpung di situ. Iya, Pak. Terbawa arus atau memang menceburkan diri? Kalau saya mencemplungkan diri karena kalau saya nggak beda jauh sama Sule, tapi kita beda di organisasi pertama. Kalau Sule itu di himpunan, kalau saya langsung di DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa Fisip Untirta. Jadi kalau saya ngeliat himpunan tuh kan saya pernah di OSIS dan Kalau himpunan tuh di luar gitu ya? himpunan sama, tapi dia hanya jurusan Prodi aja. program studi. naungan prodi. Kalau saya naungan fakultas, tapi kita badan legislatifnya. Oke, oh legislatif. Nah, kalau saya kan berkaca, kalau OSIS nggak beda jauh lah dengan himpunan lah ya. Maksudnya ranah eksekutif. Saya belum pernah memahami terkait konteks dari legislatif, makanya saya nyemplung di DPM. Nah, singkat cerita, alhamdulillah karir saya bagus dan sempat didorong juga dengan Uci dan Sule karena saya dibilang nggak berani untuk jadi ketua. Waktu itu saya pengen ngambil jabatan sekretaris jenderal aja. Iya. Kata mereka, masa mau jadi wakil lagi kata Iya. gitu. Saya ditantang gitu, Pak. Oke. Tapi saya coba introspeksi diri dulu, mawas diri dulu, muasabah diri lah. Iya. Insya Allah bisa, ya kira bisa. Terus Jadi. akhirnya lanjut lagi saya ke BEM. Jadi pertama mencemplungkan diri, kedua karena ditantang sama Sule sama Uci. Bukan ditantang kayak masa iya kenapa Iya. enggak gitu, kenapa enggak berani. Jadi dorong lah gitu. Dorongan. Tapi emang pengen. Pengen masih tapi agak ragu waktu Nah, Nggak cuma mungkin kayak- diperkuat sama diperkuat. gitu. Itu Rido temen berarti. Ridho Sama Ridho. teman ini. Kalau semuanya Rido kan, lancar kan. Itu jadi di fakultas waktu itu ya. Itu di fakultas, Pak. Oke, luar biasa ya fakultas. Nah, abis itu mau lanjut lagi kan? Enggak, saya Oh, udah. enggak. Iya, Pak. Oh, Saya udah cukup. Kan masih bisa bukan? Masih bisa tapi Bang Sule yang masih bisa. Nah, Sule emang niatnya ingin melanjutkan menjadi presiden. Oh, bukan. Jangan gitu. Bukan, Pak. Rido enggak? Saya rindu Iya. banget. Pak. Adi tadi. Kita satu suara buat Sule. Kalau kamu udah memutuskan untuk pensiun, maksudnya berhenti lah. Saya sudah pensiun, Pak. Udah memutuskan. Fokus untuk menyelesaikan kuliah. Dan organisasi di luar kampus. Di luar kampus. Maksudnya organisasi di luar kampus? Kegiatan di luar ya. Oh ada. 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 Jadi sekarang lagi fokus yang kegiatan di luar kampus justru. Nah kalau Sule masih Berkecimpung. berkecimpung dan memang rencana mau naik. Insya Allah. Amin. Nah, kira-kira saya tanya, ada niatan nggak ke situ? Belum bisa jawab, Pak. Gue belum bisa jawab. Pertimbangannya apa? Ada banyak pertimbangan yang harus disampaikan, Pak. Terlalu diplomatis, Pak. Kalau dulu alasan klise ya. Politisi dong. Biarkan waktu yang berbicara. Siap. Saya tahu. Jadi mungkin gini, dia punya trik-trik politik. Iya kan? Kalau kita sampaikan di sini kan jadi nggak seru. Jadi manuver-manuver politiknya akan dilakukan di saat-saat yang timingnya tepat. Gitu kan. Oke, saya paham itu Bang Sule. Siap. Jadi belum pasti ya. Jadi kita masih banyak. Nanti kita akan lihat bagaimana perkembangan karir politik Bang Sule di sana ya. Oke, nah kayak balik lagi sekarang ke Adam dulu. Bang Adam, ini jurusan Bang Adam ini agak nggak familiar lah sama anak-anak. Kurang. Kira-kira administrasi publik itu apa sih? Administrasi publik itu merupakan semua ilmu, Pak. Sebuah ilmu yang mempelajari terkait melayani masyarakat. Karena sebenarnya jurusan saya itu administrasi negara awalnya. Oh gitu. Terus ada perubahan menjadi publik biar skopnya lebih luas. Oke. Jadi nggak nyerong lingkup pemerintahan aja. Jadi gampangnya aja nih, gampangnya. Hmm. Maksudnya nanti kalau udah kuliah di sini lulus, jadi S1, nah profesinya kemana tuh? Sebenarnya kita bisa fleksibel, Pak. Fleksibel. Bisa menjadi aparatur negara ASN, ya birokrasi lah pemerintahan, terus bisa jadi konsultan, terus bisa juga jadi peneliti juga. Itu kita bisa. Terus bisa jadi dosen juga kita. Kan kita bisa lanjut S2 ada administrasi publik, bisa fokusnya kebijakan publik. Oh, Lebih mengarah ke pemerintahan sih, Pak. tapi peluang jobnya banyak.
peluang job di skup pemerintahan cukup banyak. Banyak ya. Kalau peneliti tentang politik Iya, bisa. bisa ya. Kan kita juga belajar ilmu-ilmunya. Misalnya kita mau meneliti tentang apapun, yang penting kita punya dasar atau fondasi gimana cara kita survei dan segala macam, kita bisa. Contoh ya, lulusan situ banyak yang kerja di bidang apa? Kemarin terakhir di Kementerian Luar Negeri, Keuangan, Oh gitu. ke arah sana Pak Kementerian. Jurusan Kalau misalnya daftar di perusahaan-perusahaan swasta biasa gitu, mungkin nggak? mungkin Pak, Mungkin. mungkin. Jadi Tergantung dia gimana. Nah ini mungkin buat adik-adik ya, saya kasih Siap, tips aja. Kita kan sebagai, misalnya saya jurusan administrasi publik yang dikenal sebagai ilmu gado-gado nih. Nah kita sekarang di era digital lah, kita harus mampu kayak memahami juga terkait era digital itu, karena dalam dunia pekerjaan nanti saya ngelihat prospeknya lebih banyak ke arah sana kan, bukan begitu? Dan makanya kita harus punya soft skill juga. Jadi kuliah nggak hanya buat belajar di mata kuliah yang ada di perkuliahan, jadi harus banyak bidang-bidang yang kita kuasai gitu. Jadi Pak. maksudnya gini, administrasi itu kan sebagai akademik ya, gelar akademik lah ya. Tapi soft skill itu harus mengikuti Tetap perkembangan zaman. Nah sekarang yang lagi berkembang ini ya digital ya. Yang digital. Ngedit video, bikin desain, grafis gitu kan. Oke. Nah itu untuk memperkuat itu ya. Dan alhamdulillah Pak, sebenarnya di angkatan kita itu ada yang bisa bikin video itu bagus Pak. Mungkin nanti ke depan itu ada namanya Muhammad Rafli itu. Dan di Muhammad Mas Yudi Jadi Pratama. Mas Yudi juga. Boleh. Itu dia yang cukup Kompeten di bidang. kompeten lah. Kemudian Mereka kemarin masih eksis di bidang itu. masih Pak. Kemarin kalau si Rafli itu habis dari Kalimantan, saya nggak tahu ya apakah dia ngeliput ataupun bagaimana. Cuma dia masih dalam dunia pekerjaan broadcasting Pak. Oh, gitu. Kuliah aktif juga, pekerjaan juga jalan Pak. Gitu. Oke. Survive Pak. Dia orang Cilacap yang ke Jakarta untuk bertaruh untuk hidup nasib begitu. Angkatan kalian tuh cukup banyak sih, yang saya lihat bisa jadi contoh sih. Jadi kayak bisa dibilang angkatan emas. Karena setiap anak bintang Pak. Iya. Insya Allah, Pak. Dan itu memang menjadi jawaban itu ya. Karena setiap anak adalah Bintang. good. Nah, jadi nanti banyak orang-orang yang akan saya undang ke sini untuk memberikan motivasi dan inspirasi kepada adik-adik kelasnya. Karena mereka butuh figur yang dicontoh. Gitu. Kalau nanti mau di UIN bisa konsultasinya sama Kak Suci, ya kan? Kemudian kalau mau di Muhammadiyah ada anak kita, ada nggak sih yang alumni Banyak kita? Pak. Banyak juga. Banyak Pak. Ada Syafira kalau di angkatan saya, Oke. ada Adit, Torik, ada Torik. Torik baru lulus Torik 3,5 tahun. Torik. Oke. iya? 3,5 tahun itu bisa jadi Bahkan notes nggak dia? Fakri Aldika. Kemudian kalau di angkatan atas ada Rizkal, itu satu fakultas sama saya. Juwita di hukum. Banyak Ibrahim, ternyata kalau di- nggak salah, di- tuh si Maul Pak. Oh, Maul. Yang main bola kemarin saya habis sholat Jumat kalau nggak salah, atau habis sholat Ketemu. saya langsung dirangkul kan. Saya kira siapa ini kan? Oh ternyata di kelas. Hmm. Dia di PGSD, di pendidikan. Berarti di Muhammadiyah itu banyak ya. Banyak juga Pak. Divisi itu kalau di angkatan saya ya sekitar 5 orang lebih. Ada Renal juga, angkatan 18 saya. Cuma dia ilmu komunikasi, saya ilmu politik. Ya. Boleh jadi pilihan tuh kampus Muhammadiyah nanti. Tapi ada yang kayaknya Julia punya cerita tuh tentang teman-teman yang berusaha keras gitu waktu lagi nggak dapat negeri. Ini kan teman-teman ini lagi dalam kondisi yang belum move on mungkin, karena kemarin kan ngerasa Gagal. semangat banget, tiba-tiba kan ada juga yang gagal. Karena yang kemarin itu yang ikutan SNPTN tuh banyak, 75 orang. Ada ya, contoh yang bisa waktu gagal tapi kemudian berusaha keras tapi jadi berhasil. Jadi pas waktu senam PTN itu kan teman-teman kita waktu pas lagi kelas pengaman diri kan lagi pengumuman. Iya. Nah ternyata kan saya satu tingkat di bawah teman saya kan gitu. Saya akhirnya nggak lolos. Nah kemudian ada satu teman saya yang saya rasa dia ini juga Harusnya sama lolos ya. gitu Iya harusnya lolos juga, dan kemudian secara Karena persaingan akademik, ketat, iya, tapi dia akhirnya nggak dapet nggak dapet kesempatan. juga di senam PTN, dan kemudian dia tanya ke saya, Le, kok lu nggak dapet gitu senam PTN? Iya. Maksudnya untuk sekelas gue aja nggak Iya. masuk gitu, apalagi gua katanya. Iya, Nah, dia merasa iya dia gitu merasa ya. insecure kan. Nah mungkin dari situ ada titik balik Pak dari si orang ini, nama itu Riananda. Nah setelah itu dia berusaha terus, kemudian dia
apa namanya selalu meningkatkan kapasitas lah gitu. Kemudian juga manage waktu juga bagus Pak beliau. Nah akhirnya alhamdulillah setelah kita dapat kabar lewat SBMPTN atau ujian mandiri keterima Pak. Keterima malah dia. Di Universitas Brawijaya Malang itu cukup terkemuka lah itu kampus. Dan itu kayaknya terobosan baru lah pertama untuk kali Alumnia ya untuk di Unbrau itu. Ya jurusan. Rian Anda ya, saya kenal lah. Ya, apa imut-imut dia. Iya. Kalem gitu Ya, maksudnya. enak dicubit gitu. Cabi. Rian Anda ya, kalau kamu nonton ini, wah saya kapan main sini lah. Unbrau ya. Iya. Artinya gini, dari yang tidak termasuk eligible saja bisa ya, asal dia mau ada kemauan gitu, tekad sih sebetulnya. Jadi bagi yang baru gagal SNPTN misalnya, jangan patah semangat lah, masih banyak ya. Buktinya ada yang nggak eligible tapi ternyata bisa masuk Unbrau. Terus akademik kamu di masing-masing kampus bagaimana? Aman aja ya. sih, Mbak, kalau saya. Maksud saya gini, kan pengaruh juga nanti buat kayak di Iya, kelas. betul. Kenapa saya mesti tahu? Anak-anak kita termasuk yang berprestasi di akademik kan? Anak-anak Pera, Iya. Menurut kamu? menurut saya termasuk sih. Masuk ya. Kalau Uci Karena- berapa IPK-nya, Ci? Saya aduh Mbak, tapi saya di bawah mereka lah. Kamu berapa? 3,6. 3,6 masih di bawah mereka. Berarti ini tinggi-tinggi nih. Luar biasa Mbak kalau mereka mah. Aktivis juga tapi nilainya juga bagus. Kalau soalnya berapa? Sebut 3,89. 3,89. Kamu buat kalau begitu ya. Iya. Mantap. Saya 3,87. 3,7, 3,8, 3,6. Bagus tuh. Karena saya sendiri 3,0, 3,014 gitu. Pas banget 3. Jadi jangan ikutin saya. Udah kuliahnya lama, nilai IPK-nya jelek juga lagi. Emang bukan bidangnya sih, susah jadi. Jadi kalau saya kan termasuk contoh yang salah pilih jurusan. Jangan sampai kayak begitu lagi. Kalau yang ini contoh yang memang bertekad untuk dapetin yang dia mau dan akhirnya bagus, walaupun jadi aktivis tetap nilai bagus. Apalagi ini kan lancar terus dia mah. Gitu sih, Mbak. Insya Allah terus begitu. Ada drama-dramanya mah Ada pastilah. drama pastilah. Dikaliku apa Perjuangan. Tapi kalau sama OSIS masih hubungan baik kan? Maksudnya dari zaman ke zaman ini masih ada ikatannya ya kan? Anak OSIS bukan sih? Iya Pak. Masih juga kan? Kayak sama Iya, ini. bendahara ya? wakil. Saya bukan apa-apa Pak. Suka berenang. Sumber daya manusia, ini jantungnya ini. Kan keberhasilan OSIS bisa meregenerasi dengan baik kan sumber daya manusianya berarti. Karena bagus-bagus loh OSIS terus ke bawah tuh sejak zamannya angkatan Abid ke bawah tuh memang bagus-bagus banget sih. Oke, Adam. Ini mah rencana mau lulus kapan, Adam? Jangan lupa tahun ini Pak. Tahun ini ya. Amin. Oke, berarti sekarang semester 8. Adam. Semester 8. Berarti udah nyusun ya. Dan Oke, kita doain semoga dia beres tahun ini ya. Amin. Boleh? Sama Pak. Sama, nggak mau lanjut dulu. Ini buka Pak. Ini buka dulu Pak. Oh iya, lupa sih. Tahun ini juga ya, Uci juga ya. Amin Pak. Mudah-mudahan. Tapi nggak ada kendala kan, maksudnya lancar-lancar. Iya kalau saya sih enggak. Nggak ada ya. Insya Ya, Allah. oke. Jadi pertama masuk tekad kuat akhirnya masuk, kemudian dalam perjalanan 4 tahun kuliah juga banyak cerita dan torehan yang luar biasa, prestasi yang bagus, kemudian berakhir di waktu yang memang sesuai, kalaupun lebih-lebih dikit is oke gitu. Tapi bagusnya sih 4 tahun ya selesai dan ini menjadi contoh yang bagus. Mudah-mudahan terus dilanjutkan, bisa S2, bisa dapat jenjang karir yang bagus ya. Ingetin ya Kak Uci, Kak Sulaiman dan Kak Adam. Plus nanti tandem satu lagi sebetulnya ya, juga luar biasa ya, bintang di masa itu ya. Kak Abid ya. Iya, Cuman dia nih lain di tongkrongannya nih. Saya sering lihat seminar apa gitu dia. Iya, dia penelitiannya Peneliti dia ya? cukup bagus Pak. Dia di mana? Di UAMKA. Kita sama-sama sinar surya kalau. Iya. Iya, Muhammadiyah ya. Baik, nanti kita akan hadirkan juga ada Kak Abid, Kak Rahmania, siapa lagi banyak banget lah talenta-talenta yang bagus dari alumni SMA Yapera ya, yang nggak kalah dari sekolah-sekolah lain baik swasta maupun negeri ya. Nantikan
Dan kita cukupkan hari ini karena sangat terbatas waktunya, karena Bang Sule juga ada urusan lain. Aduh. Oke, kita tutup. Terima kasih ya buat semuanya, sukses selalu. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Dan mudah-mudahan ini menjadi cara yang terbaik untuk memberikan inspirasi dan motivasi kepada semua siswa di SMA Yapira. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.